Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya rekan-rekan media yang pada pagi hari ini ikut hadir bersama dalam live streaming maupun dalam Zoom ini terkait dengan rencana siaran pers bersama Satgas Waspada Investasi memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pada 3 Juli 2020 ini, Satgas Waspada Investasi atau SWI dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal, atau lebih dikenal dengan investasi bodong, dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI. Dalam catatan kami pada siaran pers ini sudah ditemukan 105 fintech P2P lending tanpa izin dan 99 entitas pengawas penawaran investasi tanpa izin atau investasi bodong. Untuk melihat bahwa bagaimana ini koordinasi ini dilakukan bersama dalam rangka membuat atau menjadikan masyarakat lebih tenang dalam melakukan investasi, kita akan hadirkan di sini Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongam L. Tobing, dan nanti juga dari Kepolisian Republik Indonesia juga hadir Bapak KBP Purnomo, Bapak Sylvester, dan Bapak Yogi. Mungkin nanti dalam proses ini juga akan ada, silakan rekan-rekan dari media menyampaikan pertanyaannya, akan kita buka juga pertanyaan nanti dari narasumber untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Tongam L. Tobing, selaku Ketua Satgas Waspada Investasi dan juga Kepala Departemen Penyidikan Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Tongam L. Tobing, kami silakan untuk memberikan keterangan. Terima kasih Pak Darmansyah. Mohon maaf saya menggunakan Zoom dari rekan kita di Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati Pak Darmansyah dari Humas OJK, kemudian rekan-rekan kami dari Barreskrim, Pak Purnomo, Pak Sylvester, dan Pak Yogi, rekan-rekan kami dari OJK, dan rekan-rekan media yang kami hormati. Hari ini memang kita akan menyampaikan informasi mengenai bagaimana Satgas Waspada Investasi secara berkelanjutan menangani penawaran-penawaran investasi legal yang diduga sangat merugikan masyarakat. Walaupun dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini, Satgas Waspada Investasi tetap melakukan tugas untuk melindungi masyarakat dari penawaran-penawaran investasi legal ini yang didukung oleh anggota Satgas dari 13 kementerian lembaga. Pihak kepolisian juga sudah tergabung dalam Satgas Waspada Investasi dan semua temuan Satgas Waspada Investasi ini kami koordinasikan dengan kepolisian, dalam hal ini Barreskrim Polri, dengan memberikan surat laporan informasi untuk dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Sehingga dengan demikian bisa memberikan efek jerah kepada para pelakunya dan bisa mengurangi para pelaku yang akan menawarkan kembali kegiatan-kegiatan investasi legal ini. Satgas Waspada Investasi pada bulan Juni menemukan 105 fintech lending ilegal yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online tanpa izin, yang memang sengaja melakukan penawaran-penawaran fintech melalui aplikasi Play Store atau media sosial yang diduga merugikan masyarakat. Penawaran-penawaran fintech lending ilegal ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena apa? Karena mereka itu memang mudah sekali memberikan pinjaman, tapi risikonya sangat besar. Risiko bunga sangat tinggi, fee sangat tinggi, jangka waktu singkat, dan berbagai macam teror intimidasi yang akan dilakukan apabila peminjam tidak membayar secara tepat waktu.
satu hal yang menjadi ciri utama dari fintech lending ilegal ini, selain dari tidak terdaftar di OJK, adalah mereka itu selalu meminta kontak HP atau seluruh data yang ada di HP diizinkan untuk diakses oleh para pelaku ini. Oleh karena itu kami meminta masyarakat apabila melakukan pinjaman online, jangan sekali-sekali menyetujui atau mengizinkan kontak-kontak HP, nomor HP yang ada di dalam HP kita atau data-data untuk diakses oleh para pelaku ini. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa mengurangi maraknya penawaran fintech lending ilegal ini. Kemudian juga kita lihat fintech lending ilegal ini memanfaatkan situasi COVID-19 saat ini, di mana banyak juga masyarakat kita yang membutuhkan dana tentunya, dana segar untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, fintech lending ilegal ini mengambil celah atas kebutuhan masyarakat tanpa melakukan tujuan untuk membantu masyarakat. Jadi mereka itu seolah-olah membantu masyarakat, tapi justru menjerumuskan masyarakat. Menjerumuskan dalam arti membuat masyarakat kita sangat tersiksa dengan jumlah bunga yang sangat tinggi, denda yang sangat tinggi, dan tekanan-tekanan, intimidasi, teror pada saat mereka tidak membayar pinjaman itu. Jadi mereka ini mengincar masyarakat kita yang kesulitan ekonomi, yang membutuhkan uang untuk kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal seharusnya fintech lending yang ada saat ini adalah untuk membantu masyarakat. Jadi terbalik dengan fintech lending ilegal, justru menjerumuskan masyarakat ke arah yang sangat berbahaya. Dan ini juga menjadi masalah karena mereka ini menyebarkan data pribadi dari para nasabah fintech lending ilegal ini, yang sangat memalukan atau sangat tidak membuat perasaan enak bagi masyarakat yang menjadi nasabah fintech lending ilegal ini. Dengan demikian, jumlah fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak 2018 sampai dengan Juni 2020 adalah sebanyak 2.591 entitas. Nah, ini sangat membahayakan tentunya apabila kita lihat dengan jumlah fintech lending yang legal saat ini, yang jumlahnya sekitar 159, keberadaan fintech lending ilegal ini sangat besar, sangat besar. Dan keberadaan mereka ini merugikan masyarakat. Karena apa? Merugikan pemerintah. Karena potensi penerimaan negara dari pajak tidak dapat. Kemudian juga kita tidak bisa mengetahui data real. Berapa sih sebenarnya pinjaman yang diterima oleh masyarakat kita dari fintech lending ini. Karena banyaknya fintech lending ilegal ini yang menyebarkan atau memberikan pinjaman. Kemudian juga bahayanya kita tidak tahu dana-dana yang disalurkan oleh fintech lending ilegal ini adalah dana-dana yang didapat dari pencucian uang. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi oleh karena itu kami menghimbau ke masyarakat agar tidak mengakses fintech lending ilegal ini karena sangat berbahaya bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa salah satu koperasi yang pernah dirilis oleh Satgas Waspada Investasi pada beberapa waktu lalu adalah koperasi Sigap Prima Astrea. Ini dinormalisasi karena mereka melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan saat ini dan tidak melakukan kegiatan pinjaman online atau pinjaman fintech peer-to-peer lending sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kami sampaikan bahwa selain fintech lending ilegal, tadi 105 yang ilegal, kami juga menghentikan kegiatan 99 kegiatan investasi ilegal tanpa izin. Jadi kegiatan-kegiatan ini dilakukan melalui teknologi informasi saat ini, melalui internet atau melalui media sosial, yang memang sangat menggiurkan. Jadi penawaran-penawaran itu menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa risiko. Nah, ini juga menjadi bahan yang sangat menarik bagi masyarakat kita yang kesulitan ekonomi saat ini, di mana mereka berpikir bahwa dengan mengikuti investasi ilegal ini, mereka bisa mendapatkan untung yang sangat besar sesuai dengan penawaran investasi ilegal ini, yang ternyata adalah hanya berupa penipuan, yang justru menjerumuskan masyarakat menjadi rugi. Jadi ini kami melihat merupakan suatu kejahatan perekonomian masyarakat, di mana masyarakat diiming-imingi mendapatkan untung, tetapi ternyata kerugian yang dialami oleh masyarakat. Jadi fintech investasi kali ini ada 99 entitas
Yang terbanyak adalah di perdagangan berjangka atau forex ilegal. Ada 87, kemudian ada 2 penjualan langsung, direct selling ilegal, kemudian ada penawaran cryptocurrency 3, dan 3 investasi uang, dan ada 4 lainnya. Penawaran-penawaran ini ciri-ciri utamanya adalah mereka tidak punya izin. Atau mungkin punya izin badan hukum tapi tidak punya izin produk atau kegiatan sesuai dengan kegiatannya. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat perlu hati-hati terhadap penawaran investasi ilegal ini, dan kami ulangi lagi dengan simplifikasi mengenal 2L, legal dan logis. Kalau ada penawaran yang sangat menarik atau imbal hasil yang sangat tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin, jangan diikuti. Kemudian logis, rasional. Lihat rasionalitas imbal hasilnya. Apakah rasional contohnya perdagangan forex, perdagangan berjangka ilegal yang menawarkan bunga 1% per hari? Tidak rasional. Apabila kita bandingkan contohnya dengan suku bunga rata-rata deposito yang hanya 5-6% per tahun, sangat menyesatkan kalau ada yang menawarkan 1% per hari fix. Di samping itu juga secara rasional kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak mungkin orang lain membuat kita kaya. Dia sendiri sebenarnya butuh uang, tetapi kok dia membuat kita kaya. Nah, ini nggak rasional juga, sehingga masyarakat diminta untuk berpikir ulang kalau ada penawaran investasi yang memberikan keuntungan sangat besar dalam waktu dekat dan tanpa risiko. Satgas Waspada Investasi melakukan strategi dalam penanganan investasi legal ini. Yang pertama, strategi preventif. Nah, inilah yang paling utama. Preventif dalam arti kami selalu mengedukasi masyarakat, melakukan sosialisasi masyarakat, walaupun dalam kondisi COVID saat ini ada keterhambatan bahwa kami tidak bisa langsung terjun ke masyarakat, tapi melakukan sosialisasi edukasi melalui online. Jadi kami dari Satgas Waspada Investasi dibantu dari berbagai lembaga, 13 lembaga, dan juga dari rekan-rekan kami dari Bareskrim Polri yang sangat membantu penanganan Satgas Waspada Investasi ini secara berkelanjutan melakukan edukasi sosialisasi masyarakat. Kemudian juga kami melakukan tindakan represif, yaitu menghentikan kegiatan investasi legal. Kemudian juga kami memblokir situs web aplikasi dari investasi legal ini melalui Kominfo. Kemudian juga kami menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim, dan kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah atau tidak melakukan kerjasama dengan fintech lending atau investasi ilegal ini. Jadi kegiatan-kegiatan ini tentunya akan sangat berhasil dengan peran serta masyarakat. Masyarakat ini kita didik terus agar tidak ikut pada fintech lending ilegal atau pada investasi ilegal. Karena kami lihat memang penawaran fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini ibaratnya seperti supply demand. Kalau demand-nya kita pengaruhi, kita didik masyarakat kita, kami yakin supply-nya juga akan berkurang. Demikian Pak Darmansyah, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tongam Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi atas penjelasannya. Memang fintech ilegal maupun investasi bodong itu semuanya adalah meresahkan atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tindakan ini ditindaklanjuti bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, pada saat ini kita sudah hadir di sini Bapak Sylvester, Bapak Yogi yang akan memberikan keterangan dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Kepada Pak Sylvester, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Tongam, Pak Darmansyah, Pak Purnomo, Pak Yogi, serta rekan-rekan wartawan dan masyarakat yang tergabung dalam webinar hari ini. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang dimana kami juga termasuk di dalam keanggotaan dari Satgas Waspada Investasi dari OJK. Tadi sudah disampaikan Pak Tongam, ada beberapa instansi pemerintah ataupun stakeholder yang lain yang mendukung
bagaimana kinerja dari Satgas Waspada Investasi ini. Memang kita ketahui bahwa ada kurang lebih 105 peer-to-peer lending ilegal dan juga ada 99 investasi ilegal yang saat ini marak di dalam dunia informasi teknologi atau kita kenal dengan di dalam lingkup internet. Karena kita mengetahui bahwa peer-to-peer lending ini yang ilegal saat ini sangat marak, termasuk juga dalam situasi kondisi COVID-19, di mana masyarakat sangat membutuhkan uang, tetapi banyak pelaku-pelaku platform-platform yang menyediakan pelayanan-pelayanan pinjaman uang, tetapi banyak juga dari pelayanan pinjaman uang ini yang belum berizin dari OJK. Nah, memang kita ketahui bersama bahwa peer-to-peer lending yang ilegal ini, tadi sudah sampaikan Pak Tongam, itu adalah mereka menggunakan ataupun menerapkan bunga yang tinggi. Jadi dari bunga yang tinggi ini, nanti apabila masyarakat tidak bisa membayarnya, maka akan dilakukan teror dan teror setiap harinya. Nah, di sana akan muncul suatu situasi ataupun kondisi masyarakat yang khawatir, sehingga banyak masyarakat yang mungkin bisa sampai saja mereka melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka atau di luar batas hukum. Mungkin bisa saja mereka untuk memenuhi teror yang disampaikan oleh peer-to-peer lending ini, mereka harus melakukan pembayaran secepatnya. Bisa saja mereka melakukan pembayaran pinjaman uang lagi di tempat lain dengan risiko yang lebih besar lagi, atau mungkin mereka melakukan tindak pidana yang lainnya. Nah, di sini banyak terjadi hal-hal ataupun efek domino dari peer-to-peer lending ilegal ini. Kemudian juga peer-to-peer lending ilegal ini, selain mereka melakukan teror, yang paling penting mereka mendapatkan data. Nah, kembali ke masyarakat lagi, harus hati-hati melakukan pinjaman terhadap platform peer-to-peer lending ilegal. Karena mereka biasanya kalaupun mereka tidak dapat pengembalian uang, mereka sudah mendapatkan data kita. Nah, data ini sangat sangat penting bagi mereka, di mana mereka bisa menjualnya lagi dengan harga yang bisa 2-3 kali lipat dari pada saat orang melakukan pinjaman ke mereka. Contohnya, pada saat masyarakat itu melakukan pinjaman di peer-to-peer lending ilegal, mereka hanya menerima uang 500.000, tapi data itu sangat penting dan bisa dijual di pasar gelap, sehingga bisa mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dipinjam oleh masyarakat. Nah, ini perlu harus kita hati-hati. Di mana kami juga sudah melakukan tindakan-tindakan mulai dari tahun 2018, beberapa fintech ilegal sudah dilakukan penindakan sampai ke sidang pengadilan. Kemudian juga di tahun 2019 ada beberapa juga, dan hingga 2020 kami masih melihat perkembangan dari apa yang kita analisa bersama dengan Satgas Waspada Investasi. Kemudian untuk investasi ilegal ada sekitar 99. Memang di 99 investasi ilegal ini mereka menggunakan berbagai macam modus operandi, di mana masyarakat sangat-sangat tertarik untuk melakukan investasi terhadap para pelaku investor atau investasi ilegal yang ada di internet. Biasanya mereka melakukan modus adalah memberikan bunga ataupun memberikan iming-iming akan mendapatkan profit yang lebih besar daripada yang ada standarnya. Contohnya, bank memberikan bunga hanya 6% per tahun, tapi mungkin mereka bisa memberikan bunga bisa sampai 1 bulan itu bisa sampai 5% sampai 10%. Nah, ini yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Nah, biasanya mereka melakukan investasi ilegal ini, rata-rata mereka melakukan membuka platform untuk trading. Nah, kita tahu bersama kalau sudah trading di dunia internet, maka kita tidak tahu dari mana asal perusahaan ini. Kita tidak tahu dari mana IP servernya. Nah, biasa kalau kita melakukan investasi ataupun trading di online yang tidak terdaftar di OJK ataupun di negara Indonesia, biasanya mereka itu menyuruh ataupun memberikan arahan kepada para nasabah ataupun customer-nya untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Nah, ini yang harus hati-hati apabila kita
mengirimkan uang ke luar negeri. Apabila terjadi sesuatu atau crash, maka kita tidak bisa melakukan mitigasi yang cepat untuk mengamankan modal yang sudah disetor oleh customer ini. Nah, ini perlu ditindaklanjuti juga oleh kami, dan juga masyarakat juga perlu juga hati-hati terhadap investasi ilegal ini. Kami juga sudah melakukan setiap bulan rapat yang bersinergis antara Satgas Waspada Investasi dan juga Bareskrim Polri, termasuk dari Ditipid Cyber dan juga di Exus yang ada di Bareskrim Polri. Dan kami sangat mendukung program-program ini, dan di mana ini sangat berpengaruh kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang lebih bagus lagi dan lebih mengerti lagi masyarakat untuk bisa ke depannya bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan di dalam dunia internet, di mana di dunia internet ini kalau kita ibaratkan, kita tidak tahu siapa yang menjadi teman kita berkomunikasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh para masyarakat atau customer yang melakukan bisnis ataupun melakukan kegiatan ekonomi di dunia internet, baik di dalam peer-to-peer lending maupun dalam investasi online yang sedang marak pada saat ini. Demikian dari kami, dari Direktorat Tindak Pidana Cyber. Kami kembalikan kepada narasumber. Silakan. Terima kasih Pak Sylvester atas penjelasannya. Hadir juga di sini Pak Yogi yang akan memberikan keterangan, mungkin tambahan penjelasan. Silakan Pak Yogi dari Bareskrim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mungkin saya Komisaris Polisi, saat ini saya berdinas di Ditipid Exus Bareskrim Polri. Saya sangat apresiasi dan setuju sekali apa yang telah disampaikan maupun investasi ilegal yang telah berkembang di masyarakat. Mungkin dapat kami kegiatan-kegiatan yang saat ini kami lakukan baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan perkara yang telah disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi telah kami lakukan penanganan, diantaranya yaitu perkara PT Northlift, di mana investasi oleh rekan saya mengenai investasi ilegal. Kemudian saya sendiri menangani permasalahan Kampung Kurma yang saat ini sedang dalam depan atau tidak beberapa lama lagi akan masuk ke dalam tahap penyidikan. Kemudian juga ada mana memang modus daripada kejahatan-kejahatan ini memang membujuk rayu masyarakat untuk menyetorkan dananya, kemudian mendapatkan dari hal tersebut. Saya sendiri sebagai penyidik di Bareskrim menghimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur terhadap ajakan-ajakan dari pihak-pihak tertentu yang mengiming-imingi bunga maupun keuntungan yang besar. Apalagi memang tidak terdata di Satgas Waspada Investasi karena hal tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami serahkan kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada Pak Yogi selaku Jaksi di Direktorat Tipidexus Bareskrim Polri. Kita juga hadir di sini Pak AKBP Purnomo, Kanit 1 Subdit 2 Direktorat Cyber Bareskrim Polri. Demikian tadi penjelasan dari baik dari Satgas Waspada Investasi maupun dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dari Bareskrim, untuk memperkuat koordinasi dalam rangka penanganan fintech ilegal dan investasi ilegal.
Di sini Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak sebagai narasumber sudah ada pertanyaan dari media, itu dari Anggun, Indonesian Times. Mungkin ini juga pada Pak Tongam, dari jumlah nasional tersebut, berapa fintech ilegal yang ditemukan di Jawa Tengah, dan sebenarnya apa sih upaya tim waspada investasi setelah menemukan adanya fintech ilegal? Silakan Pak Tongam. Terima kasih Pak Darman. Tadi pertanyaan dari Anggun dari Indonesian. Oke, bahwa memang saat ini penawaran-penawaran fintech lending ilegal ini tidak terkotak-kotak di wilayah-wilayah sebenarnya. Jadi seluruh penawaran fintech lending ilegal ini masuk ke seluruh wilayah di Indonesia karena dilakukan berbasis aplikasi teknologi informasi, medsos. Jadi semua menjadi sasaran tembak dari mereka. Jadi tidak terbatas pada Jawa Tengah. Kemudian juga tindakan yang kami lakukan adalah pertama-tama kami umumkan ke masyarakat daftar fintech lending illegality ini sehingga masyarakat bisa mengetahui fintech lending itu untuk tidak diikuti. Yang kedua, kami memblokir aplikasi, situs web, medsos dari fintech lending ilegal ini. Namun demikian, memang ini menjadi masalah juga bahwa kita blokir hari ini, nanti sore dia ganti nama atau bikin baru lagi. Kemudian kita berulang-ulang untuk melakukan pemblokiran-pemblokiran. Tapi kita tetap bekerja untuk melakukan monitoring pemblokiran ini sehingga kita secara dini tentunya melakukan pemblokiran tanpa menunggu ada korban dulu. Kemudian tindakan kita adalah menyampaikan tadi dengan rekan kami dari Bareskrim, kami sudah koordinasi untuk melakukan proses hukum di sana apabila memang ada diduga tidak pidana di fintech lending. Demikian Pak Darman. Terima kasih Pak Tongam. Jadi memang karena berbasis web, maka ini borderless, artinya tidak melihat lokasi karena dia bisa mendirikan di mana saja. Itulah tugas dari waspada investasi untuk menutup segera seluruh fintech lending maupun investasi berbasis web. Ini pertanyaan dari Silke Detikcom. Modus baru apa saja yang digunakan oleh investasi bodong saat pandemi corona ini? Karena memang situasinya berbeda Pak Tongam atau Bapak-Bapak dari Bareskrim. Apakah ada yang berbeda dengan modus-modus sebelumnya? Terus kalau dilihat kenaikannya, peningkatannya berapa persen peningkatan penutupan jumlah fintech lending ilegal ini saat pandemi dan saat normal? Apakah memang ada naik atau biasa atau malah turun gitu Pak Tongam? Dan apakah mereka memanfaatkan kesulitan masyarakat yang terdampak pandemi untuk menawarkan produk-produk fintech lending? Mungkin itu Pak Tongam. Atau Bapak-Bapak dari Bareskrim ada respon terkait dengan pertanyaan Detikcom. Terima kasih. Jadi modus-modus yang baru pada saat ini memang masih kita lihat modus yang lama, terutama dalam perdagangan berjangka atau forex, di mana modusnya itu adalah memberikan keuntungan yang sangat besar, contohnya 1% per hari atau 2% per hari, dengan tanpa risiko. Modus baru yang kita lihat saat ini adalah adanya penawaran-penawaran yang seperti bank, ada Acton Bank. Nah, ini baru ini karena dia meyakinkan masyarakat bahwa mereka itu bank. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kalau ada namanya bank tanpa mengecek lagi di perizinannya di OJK, ini bisa terkecoh tentunya. Jadi Acton Bank ini melakukan kegiatan-kegiatan dengan kita disuruh mentor modal dan setiap saat bisa kita ambil modal kita tapi dengan bunga yang sangat tinggi dan dia juga menjual cryptocurrency. Tetapi pada umumnya memang kondisi penawaran-penawaran ini masih seperti kebanyakan penawaran-penawaran, tapi memang intinya adalah mereka selalu menawarkan imbal hasil tinggi tanpa risiko, kemudian juga memberikan keuntungan yang cepat bagi para masyarakat. Kemudian mengenai fintech lending ilegal, kalau kita lihat memang fintech lending ilegal ini peningkatannya sangat besar di dalam masa kondisi COVID ini. Kami meyakini bahwa memang kondisi masyarakat kita yang membutuhkan dana segar untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sehari-hari, ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Sampai dengan bulan
Juni ini sudah 694 entitas fintech lending ilegal yang kita hentikan kegiatannya. Dan ini kami yakini masih akan tumbuh sehubungan dengan banyaknya masyarakat kita yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, memang satu-satunya cara untuk membasmi fintech lending ilegal ini adalah masyarakat kita didik untuk tidak akses kepada fintech lending ilegal ini. Karena sangat berbahaya dan sangat merugikan masyarakat. Di mana masyarakat kita membayar bunga fee yang sangat tinggi dan juga mengalami tindakan-tindakan yang tidak etis dari para pelaku ini. Demikian Pak Darman. Terima kasih Pak Tongam. Jadi trennya kalau dibandingin sebelum pandemi COVID dan dengan sesudah atau di dalam pandemi COVID meningkat atau bagaimana Pak Tongam secara umum? Ya, kalau memang kita lihat di dalam bulan Juni ini ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2019, memang masih di bawah dari 2019. Kalau kita lihat 2019, entitas fintech lending ilegal itu 1.493. 2020 ini 694 pada pertengahan tahun. Jadi memang kegiatan fintech ini marak di waktu kapanpun. Jadi memanfaatkan situasi di masyarakat kita yang kekurangan dana. Demikian Pak Darman. Baik, kami undang dari Bareskrim Pak Sylvester atau Pak Yogi mengenai modus-modusnya itu memang ada yang baru atau memang sama saja Pak? Silakan Pak. Pak Sylvester. Atau Pak Yogi ada tambahan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak fintech peer-to-peer lending merajalela di masyarakat, apalagi pada saat pandemi COVID. Memang modusnya seperti emiten tersebut signifikan. Artinya modus tersebut tetap sama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Berikut tadi juga pertanyaan yang sama disampaikan oleh Yuliana dari CNN Indonesia. Mungkin sudah terjawab. Berikut ini pertanyaan dari Elis Ambon Today. Untuk Pak Tongam, terkait dengan pengawasan dari SWI di pusat atas pengawasan terhadap kasus BNI di Kota Ambon, Maluku, bagaimana, apakah sejauh ini sudah sampai mana proses penyidikannya untuk kasus BNI? Ini pertanyaan dari Elis Ambon Today. Silakan Pak Tongam, ada penjelasan mengenai ini. Terima kasih Pak Darman. Berhubung ini prosesnya sudah merupakan proses hukum di kepolisian, ini kita percayakan penanganannya di kepolisian tentunya. Demikian Pak Darman. Oke, sudah ditangani kepolisian ya Pak Bu Elis ya. Dari Radar Lampung ada Ega. Dari tahun ke tahun berdasarkan data OJK, apakah ada peningkatan laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pinjaman atau investasi ilegal? Ini dari sisi masyarakat Pak Tongam. Apakah banyak keluhan atau laporan dari masyarakat kepada SWI mengenai maraknya investasi atau fintech ilegal ini? Ya, laporan, terima kasih Pak Darman. Laporan ke kami melalui email Satgas, melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id memang setiap hari banyak. Walaupun memang kegiatan-kegiatan yang dilaporkan itu adalah kegiatan-kegiatan berupa informasi atau pengaduan. Kalau informasi itu banyak kami dapatkan informasi mengenai adanya kegiatan-kegiatan investasi ilegal di suatu daerah, kemudian diinformasikan ke kami untuk kami tangani. Kemudian ada fintech lending ilegal yang menawarkan pinjaman, diadukan ke kami. Nah, itu sangat banyak. Tetapi pengaduan korban memang yang banyak itu adalah korban dari fintech lending ilegal yang dilakukan teror atau penagihan tidak beretika. Nah ini yang menjadi masalah dan kami merespon bahwa hutang memang harus dibayar, tetapi kita ingin melihat masyarakat kita supaya tidak diteror oleh para pelaku ini. Oleh karena itu, apabila masyarakat melakukan pinjaman dan penagihannya
mengalami intimidasi, teror, kami sangat mendorong untuk dilaporkan ke polisi. Jadi kegiatan-kegiatan pengaduan mengenai tindakan yang tidak beretika ini adalah merupakan dugaan tindak pidana tentunya yang merupakan kegiatan-kegiatan yang ilegal dan bertentangan dengan hukum. Sementara di dalam investasi ilegal, pengaduan yang ada pada kami adalah pengaduan-pengaduan yang memang bukan dari korban, banyak bukan dari korban, tetapi pengaduan dari masyarakat yang melihat adanya penawaran-penawaran investasi ilegal yang ada di masyarakat. Tapi kami juga melakukan tindakan dari Satgas Investasi pada saat kami menerima pengaduan mengenai suatu kegiatan investasi ilegal, kami menghentikan kegiatan itu tanpa menunggu korban. Jadi begitu dia muncul kita injak, begitu muncul kita injak tanpa kita harapkan tanpa ada korban dulu. Demikian Pak Darman. Baik, terima kasih Pak Tongam. Ini ada pertanyaan dari CNN Indonesia dari Yuliana. Apakah ada data total perputaran uang dari seluruh kegiatan fintech lending ilegal yang sudah dibukukan? Lalu apa ada estimasi berapa total kerugian dari aktivitas fintech ilegal, baik yang diderita masyarakat maupun negara? Silakan Pak Tongam, kalau ada data yang terkait dengan perputaran uang dan kerugian. Terima kasih Pak Darman. Ini data ini memang seperti yang saya katakan tadi tidak bisa kita peroleh karena 2.500 fintech lending ilegal tadi memang tidak melaporkan kegiatannya dan kita tidak tahu alamatnya di mana, pengurusnya di mana. Mereka ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang tidak terdaftar sehingga laporannya tidak ada. Makanya saya bilang tadi juga kita kehilangan data berapa sebenarnya potensi pinjaman atau pinjaman yang sudah disalurkan di Indonesia oleh fintech lending ini dan berapa nasabahnya. Karena kita lihat dari jumlah fintech lending ilegal yang sangat besar dibandingkan dengan yang terdaftar, nah kemungkinan penyaluran dana melalui fintech lending ilegal ini besar juga. Oleh karena itu memang ini perlu kita basmi dan kita harus lakukan berbagai upaya sehingga mereka ini tidak bisa eksis. Kemudian kerugian negara juga memang kerugian-kerugian negara kita tidak bisa prediksi, tapi kami melihat potensi penerimaan negara tidak diperoleh. Karena contohnya penerimaan pajak dari 2.500 fintech lending ilegal, kemudian kita juga melihat potensi dari kegiatan-kegiatan penyerapan tenaga kerja tentunya kalau dia legal, ini juga menjadi perhatian kita. Dan masyarakat yang dirugikan tidak secara material sebenarnya. Yang dirugikan secara material mungkin dari bunga, denda, atau fee yang sangat tinggi, tetapi juga kerugian itu tadi, perasaan. Artinya mereka itu mengalami suatu tekanan dari penagihan-penagihan yang berupa teror, intimidasi yang sering kita dengar. Dan ini memang merupakan tindak pidana seperti kami katakan tadi, ini harus dilaporkan ke kepolisian. Demikian Pak Darman. Terima kasih Pak Tongam. Ini ada pertanyaan cukup banyak, tapi Pak Tongam kayaknya ada keterbatasan waktu untuk ikut. Maka kami akan coba terakhir nih Pak Tongam, pertanyaannya tolong direspon dan mungkin setelah itu kita bisa tutup kegiatan siaran pers bersama ini. Yang pertama adalah apakah SWI bisa membantu nasabah yang menjadi korban fintech ilegal? Bila tidak mampu, apa yang bisa diharapkan korban agar dananya kembali? Apakah tindak lanjut itu bisa dibantu oleh kepolisian? Yang kedua, nanti sekaligus Pak Tongam, bagaimana SWI dan OJK menindaklanjuti laporan penagihan yang berlebihan, tidak hanya oleh fintech ilegal, tapi juga dari fintech legal atau resmi. Apakah ada banyak laporan masyarakat penagihan itu dicontohkan melalui medsos, ya, jaringan Instagram, Facebook. Dan yang ketiga, bagaimana inovasi SWI menekan investasi ilegal ini selain dari cara preventif dan represif yang sudah berjalan. Ada cara lain nggak supaya orang memang tidak bisa lagi ini pertanyaan dari ini pertanyaan maaf Pak dari Argun Bisnis Indonesia. Silakan Pak Tongam. Terima kasih Pak Darman. Tadi kalau dia sudah menjadi korban fintech lending ilegal, bagaimana nasabah ini? Memang kita lihat memang korban fintech lending ilegal ini rata-rata adalah korban yang pinjamannya sangat sedikit sebenarnya, 500.000, 1 juta, tetapi berulang-ulang. Artinya
ada kecenderungan masyarakat kita meminjam itu untuk menutupi utang-utang lama, sehingga ada gali lubang tutup lubang, sehingga utangnya menjadi besar. Nah, kami sangat melihat ini ada kesempatan untuk masyarakat kita melakukan restrukturisasi sebenarnya. Jadi kami menyarankan kepada masyarakat yang terlilit dengan utang yang sangat besar untuk meminta fintech lending ini menjadwalkan kembali hutangnya. Walaupun kondisi hutang harus dibayar, tetapi dinegosiasi untuk bisa membayar sesuai dengan kemampuan bayarnya. Nah, itu yang kami sarankan. Kemudian juga kalau memang ada teror intimidasi, kita sarankan untuk melakukan laporan ke kepolisian. Tapi yang pasti adalah kami menyarankan agar tidak pernah mengakses kepada fintech lending ilegal ini kembali. Jadi tinggalkan fintech lending ilegal, karena fintech lending yang legal yang terdaftar di OJK juga ada. Bisa kita lihat di website ojk.go.id. Kemudian bagaimana investasi ilegal ini? Bagaimana uangnya korban kembali lagi? Nah, ini kan masuk proses hukum. Jadi kita tetap melihat pada putusan pengadilan tentunya. Namun demikian yang pasti korban-korban investasi ilegal yang pernah pengalaman kita di berbagai tempat yang sudah diputus pengadilan itu tidak pernah mendapatkan pengembalian 100% dari investasinya. Tidak pernah. Karena apa? Uang-uang itu sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, digunakan untuk pemberian bonus. Jadi kewajibannya itu lebih tinggi daripada asetnya. Jadi asetnya sangat rendah. Kemudian bagaimana OJK? Nah, ini Satgas dan OJK menanggulangi penagihan tidak beretika. Kalau dia fintech lending yang terdaftar di OJK, perlindungan konsumen terjamin. OJK dalam pengawasan fintech lending yang terdaftar di OJK melakukan pembinaan dan pengawasan dan bahkan sanksi kepada pelaku-pelaku fintech yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Bapak Ibu masyarakat yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari fintech lending yang terdaftar di OJK, silakan menyampaikan laporan ke OJK kontak center 157. Namun demikian untuk yang ilegal ini kan tidak ada pengawasan, tapi yang ada pemberantasan harusnya. Jadi kita berantas bersama-sama fintech lending ilegal ini. Karena kita memang tidak tahu keberadaannya. Kita tahunya di web, kemudian kita blokir, muncul lagi. Nah, ini masyarakat kita minta untuk sama-sama kita berantas. Kemudian bagaimana kita menekan investasi legal ini selain preventif? Kami mendukung, kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tentunya, terutama juga dengan Kemenkominfo, walaupun mereka merupakan bagian dari Satgas, untuk melakukan cyber patroli. Jadi kami itu ada cyber patroli yang dilakukan Kemenkominfo secara dini untuk melakukan pemblokiran dan juga pengumuman kepada masyarakat mengenai penawaran-penawaran investasi legal ini. Namun kembali tadi kepada masyarakat kita. Masyarakat selalu kita edukasi agar tidak mudah tergiur iming-iming penghasilan besar yang ternyata pada dasarnya adalah merugikan masyarakat. Demikian Pak Darman. Terima kasih Pak Tongam. Jadi koordinasi kita dengan Kominfo juga sangat kuat ya Pak Tongam ya, sangat erat ya. Iya. Deteksi website fintech ilegal maupun investasi ilegal. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga maka siaran pers bersama ini kita akhiri sampai di sini. Atas pertanyaan-pertanyaan tadi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, Bapak dan Ibu yang memang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai investasi ilegal, investasi ilegal ya. Silakan membuka website Investor Alert Portal di www.sikapiuangmu.ojk.go.id, dan jika ada menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa berkonsultasi atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157 atau WA 081157 157 157 atau email ke konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tongam L. Tobing selaku Kepala Departemen Penyidikan Jasa Keuangan sekaligus selaku Ketua Satgas Waspada Investasi, kepada rekan-rekan dari Bareskrim, Bapak Sylvester,
Bapak Yogi, dan juga hadir di sini Bapak Purnomo. Demikian saja, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekan media semua, supaya kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa terhindar dari tipuan atau rayuan dari para pelaku fintech ilegal maupun investasi ilegal. Demikian saja, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada lain kesempatan.